Jumpa lagi di channel Omah Solusi Indonesia Studio Jambi. Seperti biasa, sebelumnya saya akan mengingatkan kembali kepada Anda yang mungkin memiliki pertanyaan, khususnya dalam hal macet tagihan kartu kredit ataupun KTA. Silakan Anda langsung WA ke nomor saya di 0823 7182 1616. Dan semua pertanyaan yang masuk nantinya akan saya coba bantu jawab. Baik, di video kali ini saya akan membagikan mengenai hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan sebelum menghadapi yang namanya debt call. Ya, jadi inilah yang telah saya persiapkan pada waktu saya akan menghadapi debt call. Namun, sebelum saya mulai menjelaskan, saya akan ulang sedikit mengenai apa itu debt call. Jadi debt call adalah penagihan oleh bank kepada pemegang kartu kredit yang kondisinya sedang gagal bayar dengan cara mendatangi rumah ataupun tempat bekerja. Dan supaya kita bisa menghadapi si debt call tersebut dengan baik, maka kita harus mempersiapkan dulu beberapa hal berikut ini. Ya, yang pertama, Anda buatkan sebuah tata cara bertamu. Ya, yang Anda nanti tempelkan di depan pintu rumah Anda. Jadi, begitu debt call datang, mereka langsung bisa melihat tata cara bertamu tersebut. Nah, mengenai isi dari tata cara bertamu tersebut, nah, Anda bisa lihat di tampilan berikut ini. Ini adalah tata cara bertamu yang telah saya buat dan saya tempelkan di pintu rumah saya. Ya, silakan Anda lihat dulu. Inilah tata tertib bertamu yang telah saya buat. Di situ Anda lihat ada 9 poin ya. Yang pertama adalah dilarang merokok di area sini. Lalu yang kedua, wajib melepas sandal ataupun sepatu. Yang ketiga, wajib menunjukkan kartu identitas. Yang keempat, wajib cuci tangan dan kaki sebelum masuk. Yang kelima, wajib mengisi buku tamu. Lalu yang keenam, wajib memakai masker. Yang ketujuh, dilarang mendokumentasikan dalam bentuk apapun, baik itu foto ataupun video di area ini. Yang kedelapan, tidak menyediakan fasilitas toilet. Dan yang terakhir, yang 9 adalah area ini diawasi dengan kamera CCTV. Itulah tadi tata cara bertamu yang telah saya buat. Nah, apa tujuan kita membuat tata cara bertamu tersebut? Tujuannya adalah untuk memberi penegasan bahwa kita adalah yang mempunyai rumah atau kita adalah yang tuan rumahnya. Dan kita berkuasa penuh atas rumah kita. Jadi mereka, debt call, itu adalah tamu. Sebagai tamu, mereka pun wajib mematuhi peraturan yang telah kita buat apabila mereka mau bertamu di tempat kita. Ya, itu untuk yang pertama. Ya. Lalu hal yang kedua, ya, hal yang kedua adalah kita membuat sebuah sarana yang nantinya menunjukkan bahwa kedatangan si debt call tersebut telah kita nanti-nanti. Jadi untuk sarana yang nomor 2 ini itu kita gunakan dalam kondisi kita tidak sedang berada di rumah atau di tempat. Ya, nah, kan bisa jadi ketika kita di rumah atau di tempat, ternyata si debt call nggak muncul-muncul, nggak datang. Namun kebalikannya,
pas kita sedang keluar rumah atau pergi kemana gitu, debt call-nya malah pas datang. Ya, nah, apabila tanpa adanya sarana yang kedua ini, ketika debt call datang, bisa jadi mereka akan berpikir bahwa oh ini si pemegang kartu sengaja menghindar atau lari. Tapi dengan adanya sarana yang nomor 2 ini, itu ketika kita pasang di pintu rumah kita, di pintu pagar kita, maka pada waktu debt call datang, mereka membaca pengumuman tersebut, lalu mereka langsung bisa berpikir bahwa oh ternyata saya sudah ditunggu-tunggu oleh si pemegang kartu. Ya, nah untuk lebih jelas Anda bisa melihat seperti apa sarana yang telah saya buat ini untuk yang nomor 2. Ya, Anda lihat dulu. Seperti inilah sarana yang nomor 2. Jadi saya tulis di sebuah papan dan isinya, kepada para kolektor, saat ini saya sedang tidak di tempat. Nah, untuk janjian ketemu, silakan hubungi saya di 0895 2631 5347 atau 0823 7182 1616. Dan di bawah saya tulis lagi, saya tunggu kedatangan Anda. Nah, itulah sarana yang saya masukkan untuk sarana nomor 2. Jadi kita buat tulisan tersebut itu dalam sebuah papan, ya. Lalu Anda bisa gantungkan ketika Anda sedang akan keluar. Ya, ketika Anda akan pergi, Anda gantungkan dulu di pagar Anda. Jadi begitu debt call datang, ya mereka bisa langsung membaca tulisan tersebut. Mereka nggak perlu gedor-gedor pintu atau pagar. Ya. Nah, sarana nomor 2 ini bertujuan selain memberikan memberikan tanda bahwa kedatangan si kolektor telah kita menunggu, fungsi lainnya adalah untuk mematahkan misi dari si debt call yang akan mempermalukan kita kepada tetangga-tetangga kita ataupun orang lain. Ya, kenapa demikian? Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi, apabila kita enggak memasang yang namanya sarana nomor 2 tersebut, maka ketika kolektor datang, mereka akan gedor-gedor pintu. Nah, ketika tidak ada orang yang menyaut, karena kan kosong rumah, maka mereka akan sengaja mengambil kesempatan itu untuk bertanya-tanya ke tetangga-tetangga kita. Ya, misalkan itu saya, ya mereka ke tetangga saya menanyakan, ini rumah sebelah, rumah Pak Rudi memang kosong, atau tahu nggak kemana Pak Rudinya pergi. Nah, nanti bisa ada kemungkinan si tetangga kita pun ya nanti menawarkan bantuan. Bapak dari mana? Biar saya nanti sampaikan ada apa keperluannya. Nah, disitulah saatnya si debt call sengaja memberikan pengumuman bahwa kita mempunyai tagihan yang belum dibayarkan, dengan tujuan mempermalukan kita di tetangga kita. Ya, ataupun mereka mungkin bisa mencari Pak RT untuk menanyakan keberadaan kita. Nah, mereka nanti juga menceritakan bahwa kita punya tagihan yang belum diselesaikan. Itu tujuan mereka. Nah, namun dengan adanya pengumuman atau sarana yang nomor 2 tersebut yang telah kita tempelkan di pintu gerbang, otomatis si debt call begitu datang ya sudah terlihat sendiri di situ pengumumannya bahwa kalau mau datang ya silakan hubungi ke nomor handphone saya, Pak Rudi sendiri. Ya, ataupun mereka berniat mempermalukan kita ke tetangga kita. Nah, gimana? Sedangkan saya sendiri sudah sengaja menuliskan di pintu bahwa saya menunggu kolektor yang datang. Artinya apa? Kolektor, artinya tukang tagih atau adat penagihan atau berurusan dengan masalah hutang. Ya, itu maksudnya. Jadi
kita mematahkan misi kolektor yang mau sengaja mempermalukan kita. Karena kita dengan memajang tulisan tersebut, maka semua orang yang lewat depan rumah kita pasti akan membaca tulisan tersebut. Baik tetangga, orang lain yang tidak kenal, ataupun mau Pak RT mau lewat, mereka tahu semua bahwa kita sedang menunggu yang namanya kolektor atau tukang tagih. Ya, dengan artinya kalau tukang tagih ya kita sedang berurusan dengan yang namanya hutang. Itu yang nomor 2. Oke, nah untuk yang nomor 1 dan 2 ini saya akan perlihatkan juga seperti apa yang telah saya tempelkan di depan pintu rumah saya. Ya, Anda bisa lihat lagi. Yang di tengah pintu itu adalah tata tertib bertamu. Sedangkan yang di gagang itu adalah pengumuman ketika saya sedang tidak berada di tempat. Nah, seperti itulah yang telah saya pasang di pintu depan rumah saya. Setiap kali saya akan pergi, saya gantung yang pengumuman bahwa harap hubungi ke nomor saya, nomor handphone saya tersebut. Nah, sedangkan kalau saya ada di rumah ya saya cabut untuk yang pengumuman itu. Jadi hanya terpasang untuk tata cara bertamu aja. Ya. Nah, sekarang kita lanjut yang ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini masih berhubungan dengan yang nomor 1. Di mana yang nomor 1 Anda lihat ya. Di situ tertulis bahwa wajib mengisi buku tamu. Nah, nomor 3 ini adalah kita siapkan untuk buku tamunya. Ya, jadi Anda bisa beli buku tamu yang ada di toko buku, itu ada yang jual, ataupun Anda mau cetak sendiri pakai kertas HVS gitu ya. Anda bikin sendiri pakai kertas HVS, ya Anda bikin kolom-kolom jadinya. Ya. Jadi nanti Anda isi kolom pertama adalah tanggal. Lalu kolom kedua adalah jamnya. Nah, untuk kolom ketiga itu nama kolektornya, debt call-nya. Kolom keempat itu utusan dari bank mana. Dan yang kolom kelima itu tanda tangan dari debt call tersebut. Ya, itu untuk yang nomor 3. Nah, setelah itu kita lanjut yang keempat. Nah, keempat itu Anda membuat yang namanya surat kesanggupan bayar. Ya, yang kedua adalah surat permohonan keringanan. Oke, untuk yang nomor 4 ini. Ya. Nah, seperti apa kedua surat tersebut? Saya akan jelaskan sambil Anda melihat tampilan yang berikut ini. Inilah surat pernyataan kesanggupan yang telah saya buat. Di situ Anda bisa lihat ya, isinya hari ini Rabu tanggal 16 bulan September tahun 2020. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Rudi, pekerjaan karyawan, alamat. Nah, lalu dengan ini menyatakan bahwa saya pemegang kartu kredit dengan nomor sekian yang diterbitkan oleh Bank HSBC. Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya sebagai berikut. Nah, Anda lihat 3 poin ini ya. Yang pertama adalah saya memiliki itikat baik untuk melakukan pelunasan kartu kredit saya sesuai dengan kemampuan yang sudah saya jabarkan di dalam surat permohonan keringanan. Surat terlampir. Lalu yang nomor 2, mengingat kondisi keuangan saya saat ini, maka saya akan melakukan pelunasan kartu kredit tersebut dengan metode angsuran. Sama persis seperti dalam surat permohonan keringanan. Dan poin yang ketiga adalah pembayaran secara angsuran akan saya mulai dan patuhi sampai lunas setelah diterbitkannya surat persetujuan dari pihak bank secara resmi atau tertulis kepada saya.
Dan itu yang terakhir, demikian surat pernyataan kesanggupan bayar ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Lalu saya tanda tangani di atas meterai. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah bukti resi pengirimannya. Nah, ini surat yang kedua, itu surat permohonan keringanan. Jadi Anda bisa lihat tuh isinya ya. Yang terpenting ada di bagian tengah. Nah, itu Anda lihat. Berdasarkan pertimbangan yang saya kemukakan di atas, dengan ini saya mengajukan permohonan keringanan sebagai berikut. Yang pertama, mendapat potongan atau diskon 50% dari limit kartu saya saat ini. Nah, yang kedua, diberhentikannya dan dihapuskannya denda beserta bunga dari kartu kredit tersebut di atas. Dan yang ketiga, mohon dikabulkan sistem pembayaran yang sesuai dengan kemampuan saya dengan cara mengangsur senilai Rp100.000 setiap bulannya. Ya, nah surat ini nggak perlu pakai materai, jadi saya cuma tanda tangan aja. Itulah tadi kedua surat yang telah saya buat. Nah, apabila Anda sudah membuat kedua surat tersebut, lalu Anda fotokopi. Setelah Anda fotokopi, nah, untuk yang surat kesanggupan bayar, itu karena aslinya itu bermeterai, Anda bertangan di atas meterai, ya di fotokopiannya itu Anda bawa ke kantor pos dan Anda minta legalisir. Ya, khusus yang untuk surat pernyataan kesanggupan bayar. Nah, setelah Anda tadi sudah fotokopi dan yang kesanggupan bayar Anda legalisir, maka fotokopian tersebut Anda jadikan satu, lalu Anda kirimkan ke bank penerbit kartu, di mana Anda macet kartu kreditnya. Misalkan ada beberapa kartu kredit yang Anda macet, ya Anda buat surat tersebut sejumlah kartu kredit yang Anda macet. Maksud saya sejumlah bank yang mana kartu kreditnya Anda macet. Kalau ada 4 bank, ya Anda bikin 4. Ya, kalau ada cuma satu, ya Anda bikin satu aja. Lalu setelah itu Anda kirimkan ke banknya. Nah, setelah itu Anda akan menerima resi pengiriman, entah itu Anda mengirim pakai JNE atau Tiki dan lain-lain. Anda simpan resinya. Ya, jadi yang asli surat asli Anda simpan beserta resi pengirimannya Anda simpan. Baik. Nah, untuk kegunaannya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada waktu kita membahas mengenai cara menghadapi debt call. Ya, jadi poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 sudah semua. Ya, lalu kita lanjut ke yang poin ke-5. Nah, poin kelima adalah Anda siapkan sebuah ruangan di mana ruangan tersebut itu tidak nyaman untuk untuk menerima tamu. Ya, bisa jadi itu gudang ataupun tempat yang lain yang pokoknya tidak nyaman untuk kita berada di situ. Nah, di ruangan tersebut Anda setting, selain tidak nyaman ya, Anda untuk si debt call nantinya itu Anda siapkan sebuah kursi yang tidak ada senderan, yang kalau diduduki itu tidak nyaman, tidak bisa santai. Lalu kursi yang kedua adalah yang untuk Anda sendiri. Nah, untuk kursi yang kedua ini Anda pilih kursi yang senyaman mungkin. Ada senderannya boleh dan lain-lain. Pokoknya yang jelas kalau Anda duduk itu nyaman sekali. Ya, jadi sesuai tujuan kita. Tadi ruangannya tidak nyaman, lalu kursinya untuk debt call tidak nyaman, ya tujuannya supaya apa? Supaya si debt call nanti kalau sedang menemui kita atau mendatangi kita, ya mereka tidak merasa nyaman dan akhirnya tidak berlama-lama.
Ya. Nah, itu untuk yang poin kelima atau hal yang perlu diperhatikan yang nomor 5. Nah, selain Anda siapkan yang namanya kursi tadi, mungkin kita sebutnya kursi bakso ya. Jadi kursi yang tidak ada senderan sama sekali. Nanti Anda bisa lihat lah setelah ini saya akan perlihatkan ruangan saya untuk menerima yang namanya kolektor. Ya. Nah, selain kursi tadi, Anda siapkan juga apa? Yang namanya alat perekam. Ya. Kalau nggak ada alat perekam, ya Anda siapkan handphone Anda, ada handphone satu lagi. Nah, di situ ada di bagian menunya ada yang bagian recorder. Itu ada. Cuma saran saya, sebaiknya Anda siapkan alat perekam. Ya, karena dengan alat perekam akan memberikan efek sugesti yang berbeda dengan menggunakan handphone. Ya, kalau Anda menggunakan alat perekam itu akan terlihat Anda lebih profesional. Itu memberikan efek pada si debt call itu melihat Anda, oh ternyata Anda memang tahu tentang tata cara hukum. Anda butuh untuk alat perekam. Kalau handphone ya Anda kayak seperti amatir baru. Ya. Itu. Jadi alat perekam. Nah, yang lain kalau Anda ada, mungkin Anda siapkan kamera CCTV kalau ada. Anda pasang di mana, jadi seluruh kegiatan Anda berdua dengan kolektor itu terekam di kamera CCTV. Ya. Nah, sesuai yang tadi saya katakan, berikut ini silakan Anda lihat untuk ruangan tempat saya menerima kolektor. Ya, silakan Anda lihat dulu. Nah, inilah ruangan yang telah saya setting khusus untuk menemui debt call. Ya, Anda lihat ruangannya kecil ya. Nah, itu Anda lihat juga telah saya siapkan 2 buah kursi. Yang satu kursi berwarna kuning, itu tidak ada pijakan kaki ataupun senderan. Jadi nantinya debt call harus duduk tegak di situ. Tidak ada tempat untuk menaruh tas juga. Ya, yang di hadapannya adalah yang kursi biru, itu kursi untuk saya. Ada senderan. Nah, Anda coba lihat di sebelah kiri dari si debt call tersebut ada sebuah keranjang biru. Nah, itu telah saya setting untuk menaruh pakaian kotor yang belum dicuci. Ya, lalu di sebelah kanannya Anda lihat banyak barang-barang. Nah, lalu untuk yang di sebelah saya itu ada meja. Telah saya siapkan juga sebuah palu dengan ukurannya ya lumayan. Lalu sebuah alat perekam yang warna hitam kecil itu. Ya. Nah, ini tampilan berikutnya Anda bisa lihat. Itu jadi tadi yang di sebelah kiri adalah ada keranjang untuk pakaian kotor. Lalu di sebelah kanan Anda lihat banyak barang-barang nih ya. Nah, dan di pojok kiri atas itu Anda lihat telah saya pasang CCTV yang berwarna putih itu. Ya. Kemudian, nah ini tampilan lebih jelas dari yang sisi saya. Itu jadi kursi biru untuk saya. Lalu di meja di sebelah saya ada meja tadi Anda lihat itu ada sebuah palu dan alat perekam. Lalu di belakang saya itu sudah saya gantungkan sebuah kunci Inggris juga. Nah, inilah yang saya katakan tadi saya siapkan alat perekam. Ya, di meja saya siapkan alat perekam itu yang hitam kecil dan juga di sebelahnya ada sebuah palu tadi. Ya. Jadi ini ruangan telah saya setting, saya taruh ada palu, ada kunci Inggris, ada baju kotor, itu supaya semua tidak nyaman rasanya di situ. Dengan tidak nyaman tersebut ya otomatis si debt call akan tidak betah untuk berlama-lama menemui kita. Itulah ruangan saya ketika saya akan menemui kolektor. Kalau Anda melihat, wah
kok ternyata seperti itu ya ruangannya. Ya iya seperti itu. Anda nggak perlu mikir wah nanti kok nggak kurang sopan atau apa tidak nyaman lah untuk tidak sepantasnya untuk menerima tamu atau kolektor. Nah, ingat, yang Anda akan temui ini kolektor. Kalau Anda menyiapkan tempat yang nyaman, ya kolektor tersebut nanti akan berlama-lama di tempat tersebut. Ya, apalagi nantinya Anda akan menyuguhkan minuman segala. Ya, sudah. Jangan salahkan kalau mereka jadi nyaman, duduk dengan nyaman, terus ada minum dan lain-lain. Ya, akhirnya ya kita yang membuat mereka berlama-lama di tempat kita. Kalau kita membuat mereka tidak nyaman, ya kita berharapnya mereka akan segera pergi. Dan nantinya mereka akan menjadi segan untuk mendatangi kita. Berbeda kalau tempat menerima tamunya atau menerima kolektornya itu nyaman, ya mereka besok-besok bakal betah datang lagi. Gitu. Ya, itulah kelima hal yang perlu Anda persiapkan sebelum menghadapi yang namanya kolektor atau debt call. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadikan pembelajaran bagi Anda semua. Nama saya Rudi, kita jumpa lagi di video saya berikutnya.